Saya Verika selaku MC untuk membersamai kegiatan kita hari ini sampai dengan kegiatan Zoom ini selesai nanti sekitar jam 9. Saya bacakan urutan acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua Gema Wahyu Ilahi, kemudian yang ketiga sambutan sekaligus lonceng Gema Gerakan Salimah Mengaji oleh Ibu Ketua Pimpinan Daerah Salimah Kabupaten Magelang. Kemudian yang ketiga tauji oleh Ustadzah Marhamah Amini Al-Hafizah. Selanjutnya tanya jawab dan lain-lain dan doa penutup. Baik, untuk kesempatan kali ini pertama saya ucapkan selamat bergabung kepada para peserta seminar. Semoga nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal Ramadan kita. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ustadzah Marhamah Amini yang telah meluangkan waktunya untuk membersamai kita bersama mengkaji Al-Quran. Tak lupa yang terhormat kepada Ibu Ketua Pimpinan Daerah Salimah Kabupaten Magelang, Ibu Titi Febrilianti Carolina SPT. Baik, untuk mengawali seminar pagi ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, acara yang kedua, kita perdengarkan tilawah qiraah dari Ibu Yani Sumarni. Kepada beliau kami persilakan. Mohon maaf, Bu Yani masih unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir.
Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qala bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazalallah wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Innahu bikulli syai'im basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakillah khair Bu Yani Sumarni atas pembacaan Al-Qur'annya. Subhanallah, masyaallah. Menjadikan penyejuk hati kita ya, hati kita menjadi tambah imannya tambah tentram. Baik, di penghujung Ramadan ini ibu-ibu semuanya tak terasa nih sudah hampir 20 hari kita bersama Ramadan. Gimana kabar Ramadan kita? Semoga
di penghujung 10 hari nanti kita bisa memaksimalkan Ramadan kita. Jangan sampai kita terseok-seok, maka Salimah, PD Salimah Kabupaten Magelang hari ini mempersembahkan satu hari bersama Al-Quran. Semoga menjadi bekal kita untuk lebih memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan kita. 4 nasihat para ulama sebelum Ramadan berakhir. Yang pertama adalah Ibnu Rajab rahimahullah berkata, wahai hamba-hamba Allah, sungguh bulan Ramadan ini akan segera pergi dan tidaklah tersia darinya kecuali sedikit. Maka barang siapa telah mengisinya dengan baik, hendaklah menyempurnakannya. Dan siapa yang maksimal mengisinya dengan baik, hendaklah ia mengakhirinya dengan amal-amal baik. Kemudian yang kedua, Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, sesungguhnya kuda pacu apabila sudah mendekati garis finish, ia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk memenangkan lomba. Maka jangan sampai Anda kalah cerdas dari kuda, karena sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Jika Anda belum menyambut Ramadan dengan baik, paling tidak Anda dapat melepasnya dengan baik. Masya Allah. Yang ketiga, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, yang menjadi tolak ukur penentuan adalah kesempurnaan di akhir amalan, bukan kekurangannya di awalnya. Selanjutnya yang keempat, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, perbaikilah atau perbaikilah yang tersisa, maka Allah akan mengampuni apa yang telah lalu. Manfaatkan hari yang masih tersisa, karena Anda tidak tahu kapan meraih rahmat Allah. Bisa jadi hari-hari akhir Ramadan. Semoga di penghujung Ramadan menjadi ajang bagi kita untuk menyempurnakan amalan Ramadan kita. Dan semoga kita dipertemukan kembali untuk Ramadan berikutnya. Amin. Dan untuk acara selanjutnya adalah sambutan dan sekaligus lonceng Gema Gerakan Salimah Mengaji oleh Ibu Ketua Pimpinan Daerah Salimah Kabupaten Magelang. Kepada Ibu Titi Febrilianti Karolina SPT, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadzah Marhamah Amini Al-Hafidhoh selaku narasumber, kepada ibu-ibu tim di Sabila, dan juga kepada seluruh peserta Yauman Ma'al Quran atau sehari bersama Al-Quran Salimah yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah gitu ya. Pada pagi yang cerah ini gitu ya, Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk bisa bersama-sama berkumpul di majelis ilmu ini, majelis zikir ini, dan semoga rahmat dan keberkahan senantiasa akan Allah curahkan kepada kita semuanya, apalagi ini di bulan Ramadan gitu nggih. Dan tak lupa salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada beliau Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan semoga kita digolongkan ke dalam orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Ya, dengan kata lain bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dan juga kepada kita semuanya agar kita semuanya bisa berbahagia. Bahagia hidup di dunia dan juga bahagia untuk kehidupan kita yang jauh lebih abadi nantinya, yaitu kehidupan kita di akhirat nanti.
Seseorang ketika kemudian berbahagia dengan sesuatu atau menyenangi sesuatu gitu ya ibu-ibu, misalnya ibu-ibu mencintai masak gitu ya, atau ibu-ibu yang mencintai tanaman gitu ya, pasti akan melakukan segala hal untuk kemudian demi yang dicintainya. Begitu pula semoga kita gitu ya, dari acara pagi hari ini nanti gitu ya, seperti yang disampaikan oleh MC tadi Bu Verika bahwa, eee, 20 hari yang lalu yang sudah berlalu, semoga Allah menerima semua amalan ibadah kita dan yang tersisa semoga kita masih bisa memperbaiki dan bisa memaksimalkannya, sehingga kemudian kita kemudian bisa berinteraksi dengan lebih baik bersama dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini, kita mengejar ketertinggalan 20 hari yang kemarin gitu ya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan agar kita bisa senantiasa, berinteraksi dengan Al-Quran dalam bentuk apapun ya, baik itu membacanya, kemudian, menghafalnya, mentadaburinya, ataupun mengamalkannya. Dan, alhamdulillah, pada pagi hari ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga ini menjadi awalan yang baik untuk kita semua ke depannya. Nanti, Salimah bisa kemudian memberikan kontribusi yang lebih bagi, semua masyarakat, dalam hal yang berkaitan dengan Al-Quran, salah satunya adalah Salimah mengadakan acara, eee, yaitu Gema Salimah atau Gerakan Membaca Al-Quran, yang nantinya dari agenda hari ini insya Allah nanti akan diikuti dengan agenda-agenda yang berikutnya. Salah satunya hari ini nanti akan ada proses pendampingan bagi ibu-ibu yang kemudian bisa mengikuti agenda ini sampai, selesai nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Selamat, mengikuti acara ini, selamat berbahagia bersama Al-Quran. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Titi atas sambutan dan lonceng Gema Salimah, dan Syafakila Ibu Titi ini memang sedang kurang begitu sehat, semoga segera diberikan kesembuhan, sehat kembali, dan semoga kita semuanya dalam kondisi sehat sehingga bisa menyempurnakan 10 hari terakhir Ramadan kita dengan semaksimal yang kita mau. Baik, kita lanjutkan ya Ibu-ibu, acara selanjutnya yang kita nantikan, taujih beliau selalu menenteramkan, insya Allah nih. Beliau Ustazah Marhamah Amini Al-Hafizah. Sebelumnya saya sampaikan kurikulum beliau, biar bisa di screenshot-kan, Mbak Mani, Bu Maning? Iya Mbak, sebentar. Sambil menunggu screenshot dari Ibu Ina, saya bacakan beliau, Ustazah Marhamah Amini Al-Hafizah, tanggal lahir tempat di Magelang, bertanggal 20 April, subhanallah, 20 April 1968. Barakallah Ibu Marhamah. Kemudian beralamat di Wonosari 41 Magelang, di Kota Magelang Jaya ini. Kemudian suami beliau Bapak Martono Wibowo. Kemudian putra beliau ada 8, subhanallah. Ada 8 putra, putra dan putri. Yang pertama Mbak Fatimah Az-Zahra. Ini ya. Mbak Fatimah Az-Zahra, selanjutnya Mbak Nih. Putranya Mbak Fatimah Az-Zahra, kemudian Mbak Zainab Solihah, selanjutnya yang ketiga Mas Lukmanul Hakim, yang keempat Mbak Sumayah,
Yang kelima Mbak Hajar Karimah. Yang keenam Mbak Mutiah Salimah. Subhanallah, ada Salimah juga di sini. Yang ketujuh Mas Muhammad Yasir, dan yang kedelapan Mas Umar Abdul Aziz. Subhanallah, Bu Ustazah Marama ini sudah mempunyai 4 cucu, subhanallah. Dan putra-putrinya, subhanallah, sudah banyak yang hafizah, insya Allah ya. Nanti kita tanyakan tips-tipsnya gitu ya. Selanjutnya menantu Mas Arief Purnomo, ini dari Mbak Fatimah Nopong. Kemudian yang kedua Mas Rifki Umar. Kemudian cucu beliau yang pertama bernama Mbak Fizah, yang kedua Mbak Fahma, yang ketiga Nova itu Mas atau Mbak ya, yang keempat Mbak Rania. Pekerjaan beliau selanjutnya Mbak Ina, ibu rumah tangga dan mengajar ngaji. Amanah Ketua Rumah Quran Nasional Jateng, kemudian pembina Rumah Quran Al-Falah, Rumah Quran Bani Ismin, Rumah Quran Robbani, Rumah Quran PCA Magelang, Masya Allah. Kemudian moto beliau, hidup untuk ibadah dan bermanfaat untuk banyak orang. Subhanallah. Kontak person mungkin kalau nanti ada mau konsultasi dengan beliau ada di nomor 083 875 53 2603. Itu tadi sekilas profil Ustazah Marhamah Amini Al-Hafizah. Kepada beliau waktu sepenuhnya saya serahkan, dan nanti semoga berkenan untuk memberikan doa penutup untuk kegiatan kita kali ini. Sepenuhnya waktu kami serahkan kepada Ustazah Amini. Monggo Ustazah. Cek sound dulu Mbak Verika, jelas suaranya? Masuk Ustazah, jelas nggih. Ada suara-suara berisik nggak? Mboten niku? Oke. Soalnya nyalain kipas takutnya berisik. Oh iya. Lagi sumuk. Sebentar. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mohon maaf Ustazah, kurang begitu jelas. Oh ya. Ya, nggih. Saya matikan dulu kipasnya. Oh ya. Gini jelas? Ya, nggih, sampun. Oh ya. Berarti kipasnya bikin berisik ya. Mengampaskan udara. Yeah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini masih di bulan Ramadan ya, alhamdulillah kita masih bisa menikmati indahnya bulan Ramadan, indahnya ibadah bersama di bulan Ramadan ya, dalam kondisi yang insya Allah semuanya sehat ya, semoga amin ya rabbal alamin. Semoga ibadah-ibadah kita selama ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita juga termasuk di dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini ibu-ibu semua ya. Atau ada mbak-mbaknya juga ya?
Yang pertama saya mohon maaf ya karena tadi itu cari ungu nggak ketemu. Kemarin itu anak saya beres-beres lemari, kayaknya yang disortir-sortir gitu yang ungu. Jadi apa tadi? Nggak ngerti kalau pakai handphone bisa apa enggak, saya nggak ngerti ya karena saya gaptek. Ya mohon maaf, jadi apa menyalahi ini adab majelis kali ini. Ya. Langsung saja ya ke materi. Kalian nanti jam 10 saya ke Temanggung ya, jadi mungkin waktunya apa terbatas gitu. Ya, saya. Bahagia bersama Al-Qur'an ya. Itu apa judul yang di request gitu ya. Nah, tadi alhamdulillah sudah diprologi ya oleh Bu Titi ya. Nah, tadi Bu Titi sudah membacakan surat Toha ya. Surat Toha ayat 1 dan 2. Insya Allah semuanya hafal ya surat Toha ya, ayat 1 terutama ya, Toha ya. Ini adalah apa namanya dalil ya atau penegasan dari Allah ya bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada kita semuanya umat manusia itu tidak untuk membuat kita itu susah, tapi sebaliknya, jadi membuat kita itu bahagia gitu ya. Jadi agar manusia itu bisa bahagia, maka kemudian harus berpedoman pada Al-Quran ya, harus menjadikan Al-Quran itu sebagai prioritas ya di dalam hidupnya ya. Nah, kemudian di dalam surat Yunus ya juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu ya. Jadi di situ falyafrahu itu artinya berbahagialah gitu ya. Jadi kita harus bahagia bersama Al-Quran ya. Itu perintah dari Allah gitu ya. Kalau yang ternyata belum merasa bahagia bersama Al-Quran ya berarti bukan Al-Qurannya yang salah gitu ya, tetapi ya kita evaluasi diri kita gitu ya, mungkin ada yang salah dalam kita mensikapi Al-Quran ini ya, karena ada beberapa golongan yang apa namanya yang apa dalam mensikapi Al-Quran ini ya. Di dalam surat Fatir ya ayat 32 itu Allah katakan yang pertama itu golongan dolimun linafsih ya, dolimun linafsih itu yang dolim gitu ya dengan Al-Quran ini apa nggak mau gitu ya melaksanakan apa yang sudah diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin Qurannya bagus-bagus gitu ya, tapi ya udah ditaruh aja gitu ya, nggak pernah dibaca. Bisa jadi malah sejak diberikan mahar ya oleh suaminya dulu masih plastikan ya, belum dibuka ya, ditaruh di tempat yang bagus ya, di rumahnya juga pajangan Quran bagus-bagus dari kuningan dari apa gitu ya, macam-macam, tetapi ya hanya sekedar pajangan aja ya, itu berarti zalim ya, apalagi kemudian tidak melaksanakan apa isi Al-Quran itu. Kemudian yang kedua itu yang tertinggi adalah sabiqun bil khairat ya. Yang kedua itu muqtasid ya. Muqtasid itu artinya ya pertengahan ya. Ya ini mengimani sebagian-sebagian gitu ya. Kemudian kalau yang tertinggi tentu saja adalah yang sabiqun bil khairat ya, yang sudah bisa mensikapi Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, sehingga bisa merasakan Al-Quran itu sebagai sebuah kebutuhan, sebagai sebuah kenikmatan, sebagai sumber keberkahan gitu ya. Itu ya. Ketika kita sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai sebuah kebutuhan, maka ya namanya kebutuhan ya seperti kita butuh makan, butuh minum gitu kan. Kalau nggak makan tuh ya nanti perutnya keroncongan, keliengan, malah bisa pingsan dan seterusnya gitu ya. Sakit gitu ya, butuh minum juga seperti itu ya. Tetapi alhamdulillah Allah memberikan apa namanya settingannya itu ketika kita
butuh makan, butuh minum itu kalau tidak terpenuhi, kemudian ada alarmnya, alarm tubuh ya. Itu tadi merasa pusing ya, perutnya kruyuk-kruyuk dan sebagainya gitu ya. Haus juga gitu ya, itu adalah alarm tubuh gitu ya. Tetapi ketika kebutuhan jiwa dengan Al-Qur'an itu kitalah yang harus men-setting gitu ya. Kita yang harus men-setting sendiri, yang harus berusaha sendiri. Kalau kitanya nggak berusaha ya itu nggak akan dapat gitu ya. Jadi Al-Qur'an sebagai kebutuhan ya dan sumber dari segala keberkahan itu adalah adanya di Al-Qur'an gitu ya. Mungkin nanti ibu-ibu bisa melihat ini ya, kemarin itu baru ada wawancara dengan humas ya, humas orange sih ya, tapi boleh kan ya lihat ya. Bu Titi Mas bahasa ini. Nah, di situ juga saya menjelaskan sedikit gitu tentang Al-Qur'an itu gitu, ya. Bagaimana Al-Quran itu sebagai sebuah kebutuhan, sumber keberkahan gitu ya. Ketika seseorang itu jauh dari Al-Quran, maka kemudian itu pasti akan memberikan dampak dalam kehidupannya gitu ya. Akhlaknya menjadi tidak terbimbing gitu ya. Kemudian mindsetnya, pola pikirnya itu pasti juga ya tidak Qurani, tidak Islami gitu kan. Rumah tangga kalau tidak harmonis itu berarti ada yang salah gitu ya dengan interaksinya dengan Al-Qur'an. Insya Allah kalau suami istri itu intens ya sama Al-Qur'an, maka pasti rumah tangga itu bahagia sama Rabb gitu ya. Karena memang Al-Qur'an ini sumber dari segala keberkahan, termasuk keberkahan di dalam rumah tangga gitu ya. Dan banyak sekali ayat-ayat tentang rumah tangga gitu. Ya, semua ayat-ayat yang hampir semua ayat yang berkaitan dengan rumah tangga itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, seruannya adalah kepada orang-orang beriman gitu ya. Dan kita semuanya kan beriman ya, insya Allah itu semua panggilan untuk kita. Tuh, ya. Kemudian karena Al-Qur'an itu semuanya menjadi istimewa gitu ya. Maksudnya gimana ya? Jadi semua yang nempel dengan Al-Qur'an maka itu insya Allah menjadi istimewa. Tempat yang paling istimewa itu apa? Masjid gitu kan. Masjid karena di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Malaikat yang paling istimewa siapa? Malaikat Jibril karena yang membawa wahyu Al-Qur'an gitu ya. Kemudian Nabi Rasul yang paling istimewa juga Nabi Muhammad SAW karena membawa Al-Qur'an. Bulan yang paling istimewa bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Qur'an, kemudian banyak maaf, host suara Ustazah Amini. Ya, sudah. Bisa kunci sendiri. Ya, malam yang istimewa yaitu malam Lailatul Qadar ya. Jadi semuanya istimewa gitu ya. Kemudian sholat ya, kita sholat juga membaca Al-Quran kan. Sholatnya itu menjadi istimewa ketika bacaan Qurannya itu bagus, bacaan Qurannya itu sesuai dengan kaidah tajwid. Apalagi kalau suaranya bagus, masya Allah, sholatnya menjadi sangat istimewa, sangat menyentuh jiwa gitu ya. Itu ya. Kemudian apalagi rumah ya, rumah itu istimewa ketika di dalamnya itu dibacakan Al-Quran. Gitu ya. Komunitas yang paling istimewa apa ya? Komunitas para pecinta Al-Quran. Gitu. Nah, kemudian pribadi yang paling istimewa itu apa? Ya, pribadi istimewa itu ya karena pribadi yang dekat dengan Al-Quran. Gitu ya. Gitu. Nah, ini dan banyak sekali ayat-ayat maupun hadis yang menyebutkan tentang hal ini gitu ya, bagaimana istimewanya seorang ahli Quran, sahabat Quran gitu ya. Nanti akan diberikan syafaat ya, kemudian diberikan mahkota oleh anaknya dan sebagainya, itu pasti sering ya kita dengar gitu ya. Jadi kenapa
pribadi yang dekat dengan Al-Quran itu menjadi istimewa karena sudah pasti kemudian ketika dekat dengan Al-Quran kemudian ya otomatis kedekatannya dengan Allah itu pasti lebih gitu ya daripada orang yang tidak dekat dengan Al-Quran. Ya, kemudian pasti juga mempunyai pribadi yang dia itu yakin ya dengan kehidupan akhirat. Segala sesuatunya itu pasti dikaitkan dengan kehidupan akhirat ya. Apa-apa yang dilakukan ketika itu membawa kehidupan akhirat yang lebih baik, maka itu dilakukan. Tapi kalau kira-kira nanti tidak menyelamatkan di kehidupan akhirat, tidak akan dilakukan. Jadi sangat yakin dengan kehidupan akhirat ya. Bagaimana surga neraka yaitu selalu tampak gitu ya, seolah-olah tampak di depan mata gitu ya. Sehingga tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melalaikan ya, walaupun hanya sedikit gitu ya, tetapi berusaha untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana gambaran surga neraka itu begitu tampak ya, ada sebuah kisah ya yang menggambarkan bagaimana dahsyatnya azab neraka dan nikmatnya surga itu ya. Ada seseorang yang di dunia itu hidupnya itu mewah ya, segala sesuatu terpenuhi gitu ya. Pokoknya seneng lah gitu kehidupannya dunia, tidak ada yang kurang gitu, apapun yang dia inginkan itu bisa gitu ya. Nah, kemudian disuruh mencicipi neraka ya, jadi dimasukkan ke dalam neraka sebentar aja gitu ya. Terus kemudian ditanya gitu ya, apakah kamu merasakan, ternyata dia mengatakan, padahal hanya sebentar dicelupkan di neraka itu hanya sebentar. Sama sekali nggak ada kenikmatan yang saya rasakan, nggak ada kenikmatan yang pernah saya rasakan. Nah, kemudian sebaliknya orang yang sengsara di dunia gitu ya, tapi taat gitu ya. Artinya kehidupannya itu serba berat mungkin ya, tapi tetap menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dimasukkan ke dalam surga sebentar aja gitu ya. Disuruh mencicipi surga. Terus ditanya, "Apakah kamu merasakan kesengsaraan?" Ya. Ternyata jawabnya, "Sama sekali saya nggak pernah merasakan kesengsaraan. Tidak ada kesengsaraan yang ada dalam hidup saya gitu ya." Nah, ini Masya Allah membuktikan bahwa azab neraka itu sangat dahsyat sehingga semua kenikmatan dunia yang pernah dirasakan itu bisa hilang semua karena azab neraka yang cuma sebentar gitu ya, apalagi kalau azabnya itu panjang gitu kan. Kemudian sebaliknya surga itu begitu nikmatnya sehingga semua kesengsaraan, semua kelelahan di dunia itu akan lenyap, akan lupa ya ketika sudah berada di surga gitu ya. Padahal itu baru disuruh mencicipi sebentar ya, tidak lama gitu ya. Itu menunjukkan luar biasa kenikmatan surga itu ya. Dalam surat Yasin ya itu disebutkan fi syughulin fakihun ya. Jadi orang yang sudah di surga itu mereka akan sibuk dengan syughul itu sibuk ya. Sibuk dengan kenikmatan surga gitu ya, udah nggak sempat lagi ya mikirin apa-apa, pokoknya sibuk menikmati kenikmatan yang dia dapatkan ya. Jadi surga neraka itu seperti selalu hadir di depan mata ya, karena sering ya interaksinya dengan Al-Quran itu intens ya, sering mentadaburi, mengkaji tafsirnya dan sebagainya, sehingga kehidupannya ya insya Allah kehidupan di dunia itu hanya menjadi sarana saja untuk kemudian menuju kepada kehidupan akhirat yang kekal dan abadi gitu ya. Kemudian pribadi yang istimewa itu pasti pribadi yang dekat dengan Al-Quran selalu berharap keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kemuliaan dari manusia, bukan tepuk tangan dari manusia. Jadi nggak masalah bukan menjadi orang yang terkenal, bukan menjadi orang yang banyak dipuji-puji orang ya, tidak masalah karena yang dituju adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian selalu bersabar, istiqomah dan selalu bersungguh-sungguh bermujahadah gitu ya.
Gitu. Dan jiwanya itu pasti memiliki jiwa yang bersih ya, yang menenteramkan ya, yang membuat adem gitu ya. Mungkin orang itu diem aja auranya itu udah aura ini ya, aura menenteramkan, aura membuat bahagia gitu ya. Itulah jiwa-jiwa yang dekat dengan Al-Qur'an gitu ya. Belum ngomong apa-apa itu pun sudah membuat nyaman gitu ya, membuat adem gitu ya. Dekat dengan orang-orang yang ini ya, pribadi-pribadi yang istimewa. Kemudian pasti selalu meneladani kehidupan Rasulullah dan para salafus soleh ya, bagaimana para sahabat itu selalu berusaha untuk mendapatkan dirinya dengan Al-Quran. Ya, oleh karena itu kemudian menjadi sangat rugi gitu ya kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran gitu ya. Dan dekat dengan Al-Quran itu mudah, bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang perlu banyak energi gitu kan. Mudah, insya Allah semuanya itu bisa melaksanakan gitu ya. Dan kemudian Al-Quran ini juga menjadi jalan hidayah ya. Banyak sekali kisah-kisah yang kita dengar, yang kita baca ya, bahwa dengan mendengarkan bacaan Al-Quran itu menjadi terbuka hidayah ya. Ya, contoh yang paling sering kita dengar adalah sahabat ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika mendengar adiknya itu masuk Islam, kemudian dia mau ngelabrak ya, istilahnya datang ke rumahnya mau ngelabrak, karena Umar bin Khattab ini kan terkenal mungkin premannya gitu ya, premannya Quraisy gitu. Nah, sudah dengan emosi yang membara gitu ya, tetapi begitu mendengar dekat rumah adiknya, kemudian mendengar adiknya membaca Quran, langsung kemudian adem gitu ya. Padahal itu sudah premannya gitu kan. Nah, mendengar ayat Al-Quran sedikit aja sudah langsung ya, walaupun semuanya itu juga tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi begitulah kenyataannya gitu ya. Al-Quran itu, bacaan Al-Quran itu membuat banyak orang menjadi mendapatkan hidayah ya. Dan di bulan Ramadan ini juga kalau kita lihat di medsos itu banyak ya kisah-kisah selebritis ya, orang-orang yang mu'alaf ya, mereka itu tergerak untuk masuk Islam itu ya biasanya seperti itu ya, mendengar bacaan Quran, mendengar adzan gitu kan. Nah, jadi memang Al-Quran itu menjadi jalan hidayah buat siapa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang mengusahakan supaya di dalam dirinya itu hidayah Quran itu selalu ada gitu, ya. Dan kemudian bersama Al-Quran itu kita sesungguhnya sedang ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tarbiyah yang hakiki. Tarbiyah yang hakiki itu adalah dengan Al-Quran gitu ya. Bagaimana ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita tuh harus sabar ya, harus membersihkan diri dari segala sifat yang tidak baik gitu ya. Apalagi kalau sudah menghafal itu, kemudian nanti akan terus gitu ya, terus ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala langsung gitu ya, bukan oleh murabi, bukan oleh guru Quran ya, tapi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan mendidik jiwa kita ketika kita itu memang bersungguh-sungguh bersama Al-Qur'an ya. Dan tentu saja ketika sudah mendapat sama Al-Qur'an, kita jangan lupa bersyukur ya, bahwa itu semuanya adalah bukan karena kita itu orang hebat ya, tetapi semuanya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rugi jika kita itu tidak memiliki keakraban dengan Al-Quran gitu ya. Jadi kita harus, apalagi di bulan Ramadan ini ya, kesempatan yang sangat luar biasa, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran ya. Mungkin yang bacaannya dulu sebelum Ramadan itu baru bisa 2 halaman sehari ya, ditingkatkan menjadi 4 halaman, 6 halaman dan sebagainya. Yang sudah bisa 1 juz ya ditingkatkan ya menjadi 2 juz, 3 dan seterusnya ya, itu gitu ya, bisa berkonsultasi ya dengan ustazah yang ada di Salimah Kabupaten Magelang ya, bagaimana caranya supaya bisa akrab tuh ya.
Nah itu. Kemudian di slide berikutnya silakan. Ya, nah ini bagaimana supaya kita bahagia ya bersama Al-Qur'an. Nah, kita siap ya, siap berjuang ya bersama Al-Qur'an. Jadi mental maupun fisik itu kita harus siap bekerja keras diri kita sendiri gitu kan ya. Jadi di saat orang lain itu merasa bahwa berinteraksi dengan Quran itu sulit gitu ya, dan tetapi ternyata ketika kita sudah berusaha untuk bermujahadah ya, maka itu bukan sesuatu yang berat lagi gitu ya. Jadi yang tadinya itu kayaknya mustahil, kayaknya berat gitu ya, maka nanti akan menjadi ringan gitu ya. Dan karena ketika kita ingin dekat dengan Al-Quran itu memang harus disiplin gitu kan. Kalau tidak disiplin ya kita tidak bisa gitu ya merasakan kedekatan, merasakan kenikmatan, merasakan kebutuhan ya, kebutuhan dengan Al-Quran itu ya. Jadi harus secara mental maupun secara fisik itu harus ya gitu ya. Aksi dengan Al-Quran itu tentu kan membutuhkan durasi yang tidak sebentar gitu kan, dan itu sifatnya itu permanen, bukan agenda sementara dalam hidup kita ya, tetapi adalah agenda permanen sampai akhir hayat kita gitu ya. Jadi kita memang harus siap gitu ya. Bukan berarti kemudian ini sesuatu yang memberatkan gitu ya. Ya berproses aja gitu ya, pelan-pelan berproses gitu ya. Semakin banyak ya secara kuantitas ya, kemudian juga semakin bagus secara kualitas, maka insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya, yang memudahkan itu hanya Allah ya. Di dalam surat Al-Qamar juz 27 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ini diulang sampai 4 kali ya. Diulang sampai 4 kali itu berarti kan menunjukkan bahwa Allah itu memberikan penekanan di situ ya. Dan dalam kalimat tersebut, dalam ayat tersebut, walaqad itu sudah kalimatnya itu takkid gitu ya. Kalau yang paham bahasa Arab insya Allah tahu ya. Wa itu sudah takkid sendiri gitu ya. Wa itu kan bisa berarti dan, bisa juga berarti demi, dan kalau yang demi sumpah gitu ya, seperti wal fajr ya, wal asr itu kan demi gitu ya. Bisa juga berarti dan. Nah, dalam ayat ini bisa diartikan walaqad itu juga takkid gitu ya, sebuah sumpah dari Allah gitu ya. Jadi sungguh gitu ya, sudah sungguh gitu ya. Terus kemudian la juga sumpah, takkid ya. Qad itu juga sudah artinya sesungguhnya, itu jadi sudah banyak sumpah di situ ya, penekanan di situ dari Allah ya. Kemudian yasarna ya, yasarna itu ketika kata kerja itu yang huruf keduanya ada tasdidnya kan, di situ ada tasdid ya, yasarna ya, sinnya itu ada tasdid ya. Itu menunjukkan berulang-ulang gitu ya, kegiatan yang berulang-ulang gitu ya. Jadi yasarna ya, dimudahkan ya, dan dimudahkannya itu terus gitu ya. Nah, seolah-olah di ayat tersebut Allah mau mengatakan pokoknya sungguh benar-benar gitu ya. Kalau misalnya kita ada yang menanyakan, Bu Ferika itu perawat bukan sih? Iya ya. Iya, saya tahu tugasnya di mana Bu, Muntilan ya Bu ya, di Muntilan gitu ya. Terus saya sering lihat kalau pergi misalnya begitu ya, benar gitu ya. Jadi udah pakai banyak kalimat untuk memberikan penekanan gitu ya, untuk meyakinkan bahwa Bu Ferika itu adalah perawat gitu. Nah, masa nggak yakin, masa nggak percaya gitu ya. Nah, dalam ayat tersebut juga seperti itu, Allah sudah memberikan statement gitu ya, akan saya mudahkan gitu ya, demi apapun gitu ya, sudah wala qad gitu ya, sungguh beneran gitu ya. Nah, Allah saja sudah memberikan penekanan yang berulang-ulang, bahkan diulang ayat itu sampai 4 kali, itu berarti adalah sesuatu yang serius gitu kan.
masa kita nggak percaya dengan ayat itu gitu ya. Jadi yakin kalau Al-Quran itu akan kita belajar awal itu pasti akan dimudahkan gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kita siap untuk disiplin, siap untuk konsisten gitu ya. Jadi tidak akan lagi menjadi sesuatu yang berat, yang menyengsarakan gitu ya. Nah, ini baru kemudian kita bisa merasakan kebahagiaan kalau kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi kebahagiaan dengan Al-Quran itu sulit didapatkan ketika kita hanya minim perhatiannya dengan Al-Quran ya. Tilawahnya itu hanya di waktu sisa malam hari, sudah ngantuk, sudah aktivitas harian, nggak sempet gitu ya, baru pegang Quran. Nah, jadi jangan kita pelit gitu ya waktu kita itu dengan Al-Quran. Ya, berikanlah waktu yang istimewa pagi hari sebelum beraktivitas, kita harus memulainya dengan Al-Quran. Nanti ada waktu lagi di siang, di sore ya, malam hari, habis maghrib ya itu ya. Jadi jangan hanya dikasih waktu sisa gitu ya, tapi prioritaskan. Yang paling mudah mungkin kita pakai momennya itu adalah momen sholat ya. Misalnya setiap habis subuh saya baca 1 halaman, habis zuhur 1 halaman, habis asar 1 halaman, maghrib 1 halaman, isya 1 halaman, dicicil gitu ya. Jadi nggak terasa itu akan tercapai targetnya ya. Nah, kalau Ramadan ya berarti harus ditingkatkan gitu ya. Nah, itu mungkin bagi yang masih pemula ya, yang baru bisa 1 halaman, 2 halaman gitu ya. Nah, 1 hari bisa dapat 5 halaman gitu ya. Nah, kalau bagi yang sudah mahir ya bisa ditingkatkan lagi apalagi di bulan Ramadan gitu ya. Subuh 1 juz, zuhur 1 juz ya. 1 juz. Nah, dapat dia 5 juz dia nggak terasa. Seorang ulama zaman Rasulullah ya, tapi ulama abad ini ya, Imam Hasan Hudaibi itu menasehati ya kepada juniornya ya, ketika menanyakan apa kabarmu dengan Al-Quran ya, kemudian oleh muridnya itu dijawab, ya alhamdulillah saya sudah 2 juz hari ini gitu ya. Kemudian kata Imam Hasan Hudaibi, ya 2 juz itu adalah seharusnya 2 juz setelah 2 juz subuh, 2 juz zuhur, 2 juz asar, 2 juz maghrib dan 2 juz isya. Jadi sehari itu 10 juz gitu ya. Itulah yang akan membuat engkau bisa sabat. Sabat itu artinya istiqomah, teguh gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bekalnya itu ya Al-Quran. Bekal dalam kehidupan kita itu yang utama ya Al-Quran. Kemudian dari situlah kita akan menjadi orang yang kuat, yang teguh ya, yang istiqomah gitu ya. Seperti itu ya. Nah, belum lagi kalau sahabat-sahabat yang sebelum-sebelumnya, para pendahulunya pasti lebih ekstrim lagi gitu kan. Ya, mungkin kita bisa mengatakan ya dia kan ustadz, dia kan ulama, dia kan sahabat gitu ya. Saya kan siapalah, saya orang biasa ya, boleh aja mengatakan seperti itu ya. Ya, kalau kita nggak bisa 100% mereka ya minimal berapa persen lah ya, 50%, 20% gitu, tapi ada upaya untuk sana, ikhtiar untuk menuju ke sana gitu ya. Jadi untuk menjadi sahabat Quran, menjadi ahlul Quran itu harus ditempuh dengan perjuangan ya, perjuangan secara mental maupun secara fisik gitu ya. Jadi kita harus benar-benar menjadi orang yang kuat gitu ya. Tapi nggak usah khawatir gitu ya. Insya Allah ketika kita memulai berproses bersungguh-sungguh, maka nanti Allah yang akan memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita ya, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan bersama Al-Quran. Itu kalau kita sudah merasa itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan kewajiban lagi. Kalau kewajiban itu kan ketika sudah dijalankan ya udah gitu ya. Ini saya disuruh murabi saya khatam 3 kali Ramadan gitu ya. Ya udah, pokoknya 3 kali udah selesai gitu ya. Tapi kalau sudah menjadi kebutuhan, maka pasti ini ya lebih dari itu. Jadi ada kepuasan ruhiyah ya, kepuasan ruhiyah dan kebahagiaan. Bukan berarti kepuasan itu kemudian merasa kepuasan secara duniawi gitu ya, tapi kepuasan batin yang luar biasa gitu ya. Ketika sudah bersama Al-Quran. Ya, ini yang namanya bahagia bersama Al-Quran itu ya seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya siap melaksanakan semua syariat Allah gitu ya, tanpa
kesiapan untuk melaksanakan syariat-syariat Allah, ya, maka tidak akan mungkin bisa menikmati ibadah bersama Al-Quran, ya. Jadi ya yang utama dulu lah, yang rukun Islam itu berusaha untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, terutama dalam puasa di bulan Ramadan, sholat, ya, puasa di bulan Ramadan, ya, zakatnya kita tunaikan, sedekah, ya, memperbanyak sedekah dan sebagainya, ya. Nah, yang siap melaksanakan syariat-syariat Allah, nah itulah yang indikasi yang siap untuk berbahagia bersama Al-Quran, ya. Kemudian selalu menghindari maksiat, ya, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ini termasuk perjuangan-perjuangan ruhiyah, ya, yang harus kita upayakan supaya kita bisa merasakan kenikmatan ketika berinteraksi dengan Al-Quran, ya, baik lahir maupun batin, ya, kita jauhkan diri kita itu dari segala maksiat, ya, dari segala perbuatan yang melanggar, ya, lisan yang menyakitkan, ya, yang nyelekit gitu, ya, yang sia-sia, ya, atau dari segala kadang kan kita suka batin, ya, batin. Kalau lihat orang tuh kadang batin, ya, misalnya kita naik bis, ya, lihat orang jilbabnya nggak matching, ih, jilbab kok nggak matching. Nah, ini kadang kan suka begitu, ya, apalagi ibu-ibu nih, ya. Harus banyak istighfar gitu, ya. Jadi ketika kita merasakan, oh ya Allah saya kok begini, langsung istighfar, langsung balas dengan istighfar, ya. Itu istighfar dengan sebanyak-banyaknya gitu, ya. Jadi jangan sampai kemudian kemaksiatan itu menyeret kita ke dalam kehinaan dalam hidup kita, ya. Membangun sistem, ya, sistem imun dalam tubuh kita supaya kita dengan kita melazimkan istighfar sebanyak-banyaknya, ya, tidak ada hitungannya, ya. Boleh aja sih hitungan itu sebagai evaluasi, ya, kemarin saya istighfar 100 kali, berarti hari ini jangan sampai kurang dari 100, ya, lebih alhamdulillah gitu, ya. Jadi hitungan itu sebagai evaluasi, ya. Tapi intinya adalah dzikron kasiro, ya, memperbanyak zikir, ya. Kemudian yang berikutnya perbanyak ibadah malam, ya. Nah, karena malam itu memang waktunya untuk beribadah, ya, maka barang siapa yang malam-malamnya itu hidup dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini insya Allah, ya, akan mendapatkan kebahagiaan bersama Al-Quran. Dan ini berat gitu, ya. Memperbanyak malam itu berat dan mungkin menyengsarakan juga gitu, ya, bagi yang belum terbiasa, ya. Berat karena memang secara manusiawi, ya, kita malam hari itu kan istirahat, ya, enak, nyaman, ya. Nah, kok disuruh bangun untuk ibadah gitu, ya. Nah, kalau bukan karena kecintaan kepada Allah, kepada Al-Quran, maka tentu tidak ada yang bisa menggerakkan itu semua, ya. Ya, jadi kita punya energi besar ketika kita itu bercita-cita, ya, berazam kuat untuk menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran, ya, kita punya energi besar untuk bangun malam, menghidupkan malam-malam kita dengan ibadah, ya. Jadi yang tidak siap untuk bahagia dengan Al-Quran itu pasti, ya, berat untuk menghidupkan malam, ya, karena tentu tidur lebih menyenangkan, lebih nyaman, ya, membuat fisik ini jaga, mungkin mindsetnya seperti itu gitu, ya. Padahal tidak ada kisahnya orang yang sakit gara-gara sering bangun malam, itu enggak ada. Bu Ferika, maaf ya, sebentar, ini ada telepon kayaknya penting, saya angkat telepon dulu, ya. Janji, ya Ustaz. Sambil menunggu break sebentar Ustazah Amini, saya menyampaikan untuk nanti acara selanjutnya adalah hafalan dan tilawah. Nanti tadi sudah dibagikan grup-grup di grup WA, di grup WA Sabila. Bagi yang belum di-add grup pendamping, bisa
menghubungi nomor pendamping yang sudah tertera di grup. Dan bagi yang akan menyiapkan pertanyaan kepada Ustazah ini, bisa dituliskan di chat atau bisa nanti lewat grup WA. Sampun Ustazah? Iya, sampun. Iya. Terima kasih. Oke. Si ini Umar nepon mau pulang dia. Minta dijemput. Tadi sampai mana ya, ibadah malam itu ya. Nah itu ya, insya Allah semuanya yang hadir di sini ya pasti sudah merintis lah, semuanya pasti sudah dimudahkan untuk gitu ya. Ya mudah-mudahan menjadi semakin semangat dan istiqomah. Ya, yang berikutnya adalah berusaha untuk melaksanakan isi Al-Quran ya. Jadi ini tidak akan memberikan pengaruh ya. Masih kedengar ya suara saya, Bu? Masih. Ya, tidak akan memberikan pengaruh, tidak akan memberikan energi, tidak akan memberikan inspirasi yang maksimal ya ketika kita tidak mengamalkan isi Al-Quran. Ya, jadi kita berusaha mengamalkan semua isi Al-Quran ya, mastata'tum semampu kita gitu ya. Ya, sehingga sejauh mana seseorang itu berinteraksi dengan Al-Quran, maka sejauh itu pula efeknya ke dalam jiwanya, ke dalam dirinya ya, tercermin dari akhlaknya, dari lisannya, dari pola pikirnya gitu ya. Nah itu tahap berikutnya ya, kita juga mengajak orang itu untuk mencintai Al-Quran, untuk belajar Al-Quran ya, mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk bisa menikmati kebahagiaan bersama Al-Quran. Ketika kita sendiri sudah merasakan kebahagiaan, maka tularkanlah kebahagiaan itu pada orang lain, karena kebahagiaan hakiki itu ya hanya dari Al-Quran gitu ya. Mungkin kebahagiaan memiliki harta yang banyak, memiliki gelar yang banyak, itu juga bahagia. Tetapi bahagia bersama Al-Quran itu lebih dari itu semua, lebih dari kebahagiaan duniawi itu ya. Ya, sederhana aja mungkin kita pergi ke piknik ya, ke Borobudur. Kalau Borobudur mah udah biasa banget ya. Ke pantai mungkin ya, karena kita orang gunung ya. Pergi ke pantai itu aduh bahagianya gitu ya. Ya, boleh sih sekali-sekali kita rela gitu ya. Tapi kebahagiaan bersama Al-Quran itu pasti lebih dari semuanya itu ya. Maka mari kita dakwahkan, kita ajak orang lain untuk juga merasakan kebahagiaan yang kita rasakan ya. Nah itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya mengajarkan Al-Quran ya, itu juga kita laksanakan ya. Mari kita berusaha untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Tidak usah menunggu kita menjadi seorang ustazah gitu ya. Ya yang sederhana aja, misalnya di lingkungan kita ya ada tetangga yang belum bisa baca Al-Quran ya, yang kita kan bisa mengajari huruf-huruf ya, mengenal huruf dan sebagainya. Atau mungkin kita juga bisa mengajari memahami ya sedikit-sedikit isi Al-Quran, membacakan tafsirnya dan sebagainya. Ya, gitu ya. Kemudian istiqomah ya bersama Al-Quran. Nah, ini juga ya tanpa azam yang kuat ya untuk kita istiqomah, maka sulit ya seorang itu mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dari interaksi dengan Al-Quran. Ya, jadi kebahagiaan bersama Al-Quran itu memang sesuatu yang mahal, sesuatu yang berat ya. Oleh karena itu butuh kebulatan tekad kita, butuh azam yang kuat untuk kita bisa istiqomah ya. Ya, kemudian yang berikutnya siap berjihad ya. Berjihad itu tidak selalu berarti mengangkat senjata gitu ya. Berjihad itu ya memang ini perintah di dalam Al-Qur'an gitu ya. Ya, karena tanpa jihad ya itu umat Islam itu akan menjadi umat yang terpuruk, yang tidak mempunyai izah gitu ya. Nah,
jihad kita itu apa ya? Jihad untuk menyebarkan kebaikan, untuk syiar gitu ya, syiar Islam gitu ya, pada ya yang terdekat dari kita aja dulu gitu. Yang penting kita berusaha untuk menyebarkan nilai-nilai Islam itu. Kan itu semuanya juga perlu kesungguhan, perlu keberanian gitu ya. Tidak semuanya berani gitu ya. Nanti kita lihat dalam kisah sahabat yang berikutnya bagaimana para sahabat itu begitu heroiknya gitu ya di dalam mereka berjihad ya, di dalam mereka berusaha untuk menyebarkan Al-Qur'an ini ke seluruh penjuru dunia gitu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus memberikan dia untuk Quran. Itu pengorbanan ya. Jadi semua yang kita cintai ini bisa jadi akan kita korbankan ya untuk untuk harga mahal yang harus kita bayar, yaitu kecintaan kita kepada Al-Quran. Ya, mungkin kita harus mengorbankan harta kita ya. Kalau kita harus belajar ya, belajar kepada guru ya kan berarti kita perlu memberikan insentif pada guru. Ikut lembaga juga ada SPP-nya, ikut pelatihan-pelatihan juga ada biayanya gitu ya. Kemudian mau mendirikan rumah Quran juga perlu dana. Kalau bukan kita pendirinya ya kita yang mensupport gitu ya. Jadi mengorbankan harta kita yang kita miliki itu untuk perjuangan ya, perjuangan dalam rangka mencintai Al-Quran. Semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah kegiatan kequranan, mari kita support gitu ya. Maka insya Allah di situ kita yang pertama jelas kita akan mendapatkan pahalanya ya, walaupun kita tidak ikut beraktivitas menghafal di situ misalnya ya. Tapi karena kita menjadi pensupport ya, entah itu dana, entah itu logistik, entah itu infrastrukturnya gitu ya, kita menginfakkan, mungkin kita punya mesin cuci ya, punya motor, punya apa gitu ya, diinfakkan ya untuk kegiatan-kegiatan kequranan gitu ya. Insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya. Dan dari situlah kemudian Allah itu akan memudahkan ya ketika kita dengan ikhlas memberikan sebagian dari rezeki kita untuk kegiatan kequranan, untuk perjuangan bersama Al-Quran ini gitu ya. Nah, ketika kita sudah siap untuk berkorban ya, maka berarti kita siap untuk melepaskan gitu kan, melepaskan apa yang kita cintai gitu ya, untuk perjuangan menegakkan Al-Qur'an dan ya kalimat Allah di muka bumi ini ya. Nah, inilah hal-hal ya, beberapa mungkin kiat yang lain juga banyak, ini beberapa aja yang saya sampaikan bagaimana supaya kita itu bisa berbahagia bersamanya. Otomatis semuanya itu intinya itu sengsara lah gitu ya, harus yaitu berkorban itu tadi gitu ya, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban mungkin juga perasaan, karena kadang-kadang kan kalau kita berada di lingkungan yang belum semuanya sama frekuensinya ya, kita mau tilawah di kantor misalnya ya, mungkin orang lain belum terbiasa kan, jadi kita kadang ya perlu menjaga juga gitu kan, supaya kita juga nggak dianggap yang gimana gitu ya, alim banget, pegang Quran terus gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa mengkiati gitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang juga kita harus mengorbankan perasaan kita juga ya. Kemudian juga korban harta itu tadi sudah jelas ya, kita mensupport semua aktivitas kita bersama Quran, kita sekolahkan anak-anak kita yang ada program Qurannya ya, itu kan juga semuanya perlu biaya. Ya, insya Allah kalau harta kita itu kita keluarkan untuk hal-hal seperti itu ya, insya Allah akan menambah keberkahan ya, dan tidak mungkin kita menjadi miskin karena kita banyak berkorban ya untuk kegiatan-kegiatan kequranan ya. Inilah yang kemudian menjadikan kita bisa berbahagia ya bersama Al-Quran ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mari kita lihat bagaimana para orang-orang terdahulu, baik itu sahabat maupun tabi'in ya, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran ya. Nah, ini ya.
Ini aja hanya beberapa saja ya yang saya tulis di situ ya, masih banyak sekali tentu yang lainnya ya, dan hampir semuanya sahabat ya, kemudian ulama, tabiin, itu semuanya adalah menghafal Al-Qur'an, walaupun ada yang tidak khatam ya, tapi semuanya itu sangat cinta dengan Al-Qur'an, mereka juga aktif gitu ya untuk mendakwahkan Al-Qur'an gitu ya. Ada Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu ya, yang beliau itu adalah terkenal sebagai orang yang selalu mensabar-sabarkan diri ya. Jadi kisahnya mungkin sudah pernah dengar juga ya, kisahnya ketika Hudzaifah ini qiyamul lail bersama Rasulullah ya, ingin merasakan gitu ya bagaimana sih qiyamul lail bersama Rasulullah, yang katanya kakinya Rasulullah itu sampai bengkak kan. Berarti kan lama gitu ya, nggak mungkin kan sebentar kakinya bengkak gitu ya. Nah, kemudian ikut qiyamul lail menjadi makmum ya ketika Rasulullah setelah membaca Al-Fatihah kemudian membaca Al-Baqarah ya. Dan ketika juz 1 sudah selesai kemudian lanjut ke juz 2 ya. Juz 2 sudah selesai lanjut ke juz 3 ya. Juz Al-Baqarah itu kan 2,5 juz ya. Jadi masuk juz 3 ya. Kemudian Hudzaifah ini bolak-balik itu batin gitu ya, paling habis ini ruku gitu ya, paling selesai Al-Baqarah ruku, oh ternyata lanjut Ali Imran ya, Ali Imran ya, terus begitu terus ya, paling habis ini ruku ya, Ali Imran selesai ruku, ternyata lanjut An-Nisa gitu ya. Nah jadi satu rakaat itu dari Al-Baqarah sampai An-Nisa berapa juz Bu? 5 lebih ya, 5 juz lebih ya, Masya Allah kan. Nah itu mungkin kalau bagi kita ya ekstrim banget gitu ya, luar biasa, satu rakaat 5 juz itu ya, pantesan aja kalau sampai bengkak-bengkak gitu. Ya. Nah, kemudian Hudzaifah ini tidak kemudian meninggalkan Rasulullah SAW gitu ya, udahlah saya kabur aja gitu ya, enggak seperti itu, tapi berusaha untuk mensabar-sabarkan diri ya, menjadi makmumnya Rasulullah SAW. Kemudian nah ya selanjutnya kemudian menjadi terbiasa gitu ya, ketika di awal itu sudah melakukan pemaksaan dalam diri kita ya, sekali lagi ini memang harus tadi ya, sengsara ya, harus melatih diri kita ya, mental dan fisik itu harus dilatih ya, harus kuat gitu ya. Nah kemudian menjadi sebuah kenikmatan ketika fase pemaksaan itu sudah lewat gitu ya. Jadi awalnya memang harus pemaksaan, dan kisah Hudzaifah ini kemudian menjadi rujukan ya dalam bab tasawur atau bersabar-sabar bersama Al-Qur'an, menyabar-nyabarkan diri bersama Al-Qur'an. Ini ada di kitab Riyadhus Shalihin ya. Kemudian Abbad bin Bishr ini juga orang sahabat sangat terkenal, itu adalah ketika batasan ya, kondisi perang, berjaga di perbatasan bersama dengan Ammar bin Yasir ya. Nah kemudian kan tidurnya kan gantian gitu ya, satu tidur satu berjaga. Nah waktu malam kemudian Abbad ini qiyamul lail ya, yang temannya Ammar bin Yasir itu yang tidur gitu. Nah saat qiyamul lail itu ternyata ada panah yang menusuk badannya gitu kan, tetapi karena kecintaannya kepada Al-Qur'an ya, pada waktu itu Abbad bin Bishr ini membaca Al-Kahfi, ingin menamatkan Al-Kahfinya, ingin menghatamkan Al-Kahfinya, sampai beberapa panah menusuk tubuhnya, tidak kemudian berhenti ya sholatnya, tapi karena saking inginnya menghatamkan Al-Kahfinya ya, jadi nggak dirasa itu panah-panah itu menusuk tubuhnya ya, darah bercucuran gitu ya. Nah luar biasa, ini semuanya kan energi yang besar, ini pasti ya karena kecintaan kepada Allah, pada Al-Qur'an yang sangat luar biasa gitu kan, nggak mungkin akan bisa mengalahkan rasa sakit yang luar biasa seperti itu gitu ya, pasti khusyuknya itu udah tingkatnya luar biasa kan. Nah bagaimana dengan kita gitu ya, kadang kita qiyamul lail baru sebentar, ada nyamuk di pipi aja udah buyar semua gitu kan, lupa ya suratnya yang mau dibaca ya. Kemudian nguap satu kali juga, aduh ya Allah berat banget gitu ya. Nah itu bandingkan kita dengan para sahabat, ternyata jauh sekali gitu ya. Bukan berarti kemudian kita nggak usah kayak mereka gitu ya, mereka kan sahabat ya seperti tadi saya katakan, tapi kita berusaha untuk
mencontoh gitu ya, meniru walaupun mungkin tidak bisa 100% sama gitu ya. Kemudian Ubay bin Ka'ab ini juga salah satu sahabat Rasulullah yang luar biasa ya interaksinya dengan Al-Quran. Beliau juga pendakwah Al-Quran gitu ya. Jadi Ubay bin Ka'ab ini pada waktu wafatnya itu sampai semua orang itu berduka ya kehilangan Ubay bin Ka'ab ini, karena beliau juga seorang guru Al-Quran gitu ya. Bahkan ketika Rasulullah mengatakan bahwa Allah menyebut namanya di Arsy gitu ya, menyebut namanya Ubay bin Ka'ab ya, berarti kan mendapatkan surga yang tertinggi gitu kan. Itu langsung nangis ya, beliau langsung nangis ya. Kemudian Rasulullah membacakan Al-Bayyinah, makin menangis lagi gitu ya. Nah inilah Ubay bin Ka'ab yang begitu cinta dengan Al-Quran, begitu menghayati, menikmati gitu ya, sampai diperdengarkan ayat Al-Quran itu selalu nangis gitu ya. Jadi ya apakah kita bisa gitu ya meniru seperti itu ya? Ya pelan-pelan kita rintis gitu ya. Insya Allah kalau kita sudah cinta, maka kemudian nanti akan bisa gitu ya kita nangis ya ketika membaca Al-Quran itu gitu, ya. Dan beliau juga mempunyai murid yang juga luar biasa, yaitu Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ya, yang mengumpulkan mushaf Al-Quran ya supaya tidak tercecer ya. Ini contoh ya sahabat yang juga mencintai Al-Quran. Kemudian Asim bin Sabit radhiyallahu anhu. Nah ini juga sahabat yang ya beliau juga guru Al-Quran yang pada waktu diutus oleh Rasulullah SAW ke suatu negeri ya untuk mendakwahkan Al-Quran bersama para rombongannya gitu ya. Terus di tengah jalan itu sadar kalau ternyata rombongan itu dibuntutin oleh musuh gitu ya, oleh orang kafir yang akan ya tentu saja menghalangi misinya untuk mendakwahkan Quran. Itu yang luar biasa lebih banyak ya, sementara ini rombongannya Asim ini tidak seimbang gitu ya, akhirnya kan terjepit ya, kondisinya terjepit ya. Terus ya singkat cerita kemudian syahid ya, beliau menemui syahid. Tapi di dalam doa-doanya sebelum meninggal itu kan si Asim bin Sabit ini selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya itu sudah berusaha untuk mendakwahkan Islam, mendakwahkan Al-Quran, menegakkan kalimat-Mu di muka bumi ini gitu ya. Maka jagalah diri saya, jagalah tubuh saya ya, jangan sampai disentuh orang kafir sedikit pun gitu. Nah ini doanya Asim bin Sabit yang sangat terkenal gitu, ya. Nah kemudian ketika pada waktu itu Asim bin Sabit ini menjadi incaran ya orang Quraisy yang namanya Sulafah. Sulafah ini perempuan ya. Sulafah binti Sa'ad ya. Jadi kisahnya suaminya dia sama beberapa anak laki-lakinya itu terbunuh di tangannya Asim bin Sabit ini. Jadi kan dendam banget gitu ya. Terus kemudian memberikan sayembara ya, siapa yang bisa menangkap Asim bin Sabit, kemudian memberikan tengkoraknya ya, jadi memenggal kepalanya kemudian memberikan tengkoraknya, akan dikasih hadiah yang sangat besar ya. Tengkoraknya itu akan dijadikan akan dibelah dua kemudian dijadikan wadah untuk minum khamar gitu ya, Masya Allah ya. Sadis ya, sadis banget gitu ya. Tapi ya dalam sebuah peperangan gitu memang ya tega-tegaan gitu kan. Tapi ini luar biasa gitu ya sadisnya gitu ya. Sampai tengkoraknya itu mau dibikin untuk ya. Nah, kemudian ketika sudah terbunuh, orang kafir itu mau mendekati jasadnya Asim bin Sabit, ternyata Allah itu menurunkan pasukannya berupa apa? Berupa lebah tawon ya, tawon yang besar-besar, tawon yang sangat mematikan sehingga tidak ada orang yang berani mendekat ya. Pokoknya kalau disengat itu matilah gitu ya. Pasti kemudian nggak ada yang berani mendekat. Itu tawon itu ngerubung ini jasadnya Asim bin Sabit ini. Ya, tawonnya nggak pergi-pergi sampai malam, ditungguin sampai malam nggak pergi-pergi gitu kan. Nah, terus ternyata malam itu hujan deras sekali ya. Nah, ketika hujan deras sekali itu terus jasadnya Asim bin Sabit ini hanyut entah kemana, nggak ada yang bisa menemukan. Nah, itulah Allah yang menjaga gitu ya dengan
doa-doa Asim itu ya, doanya itu terkabul ya karena kedekatannya dengan Al-Qur'an, karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, ini bisa kita jadi teladan gitu ya, bagaimana para sahabat itu luar di dalam dakwah itu sampai resiko apa namanya disiksa seperti itu ya. Nah, kita kan sekarang sangat luar biasa nyaman gitu kan. Ada kendala apa ketika kita membaca Al-Qur'an? Kan nggak ada yang mengancam, nggak ada yang mengintimidasi gitu, itu bebas gitu ya, membaca Al-Qur'an itu bisa bebas gitu ya. Jadi ya, mari kita manfaatkan ya kenikmatan yang luar biasa ini gitu ya. Kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh para sahabat gitu kan. Jadi jangan sampai ya zona nyaman yang kita punya ini menjadikan kita itu malah lalai gitu kan, malah kita itu santai-santai gitu ya, nanti dulu gitu ya. Ntar juga bisa, nanti siang bisa, nanti sore bisa, malam bisa gitu ya. Akhirnya malam bisa ya udah tinggal tenaga sisa, waktu sisa ya, akhirnya ya hanya sedapatnya aja ya. Otomatis kalau seperti itu kan jadi pengaruhnya ke dalam diri itu juga tidak banyak ya, hanya sisa-sisa aja gitu ya, hanya sedapatnya aja gitu. Ya, kemudian berikutnya Ummu Warokoh ya, Ummu Warokoh radhiyallahu anha, perempuan ya ini ya, Ummu Warokoh ini sahabiah yang beliau itu menanti-nanti kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah gitu ya. Mana sih yang namanya Rasul, mana sih seperti apa sih gitu ya. Beritanya itu sudah didengar tapi belum pernah ketemu gitu ya. Selalu menanti-nanti, dan ketika benar bertemu dengan Rasulullah, kemudian dia begitu hikmatnya beliau dengan Rasulullah ya, kemudian begitu mencintai Al-Qur'an sampai rumahnya itu pun dijadikan rumah Qur'an ya, kalau sekarang ya rumah Qur'an ya, itu tempat orang itu belajar Al-Qur'an ya, tempat orang itu mengaji ya, pokoknya ya seperti persis lah seperti rumah Qur'an zaman sekarang ya. Nah gitu. Terus saking cintanya dengan Al-Qur'an ini, kemudian Ummu Warokoh ini ya menghabiskanlah hidupnya itu untuk Quran ya. Nah, setiap hari beliau membaca Al-Qur'an, menjadi imam untuk kaum wanita gitu ya. Sampai ketika pada suatu hari waktu itu masanya Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab tuh lewat rumahnya itu kok nggak kedengeran ya suaranya Ummu Warokoh, karena biasanya kedengeran gitu suara ngajinya gitu ya. Kemudian heran ya, terus penasaran, kemudian mencari tahu, ternyata Ummu Warokoh itu sudah syahidah. Ya. Nah, syahidahnya ini adalah di rumahnya sendiri gitu ya. Nah, ini sesuai dengan janjinya Rasulullah ya. Jadi ketika Ummu Warokoh masih hidup ya kan, selalu ingin ikut dalam peperangan gitu ya. Ya Rasulullah, izinkan saya ikut berperang gitu ya. Saya ingin menjadi syahidah gitu ya. Tapi kata Rasulullah, tidak usah ya. Insya Allah kamu akan menemui syahidah di rumahmu sendiri. Dan ternyata benar ya. Beliau menemui syahidah di rumahnya sendiri ya, dengan cara yang sangat tragis ya, yaitu jadi dua budaknya, pembantunya itu ya yang ada di rumah beliau ini memang yang selalu membantu kebutuhan beliau gitu ya. Ya mungkin kalau sekarang ya khodimatnya lah begitu ya. Nah, terus dijanjikan oleh Ummu Warokoh ini, nanti kalau saya sudah nggak ada ya otomatis kamu akan bebas gitu ya. Nah, ternyata nggak sabar itu dua budaknya itu, suami istri ya. Terus ya pengen segera bebas, tapi dengan cara yang sangat konyol. Jadi Ummu Warokoh di kamarnya itu dipekep gitu ya sampai meninggal gitu ya. Tentu saja kemudian dia langsung ketahuan karena dia langsung kabur. Kemudian ketahuan, kemudian dihukum salib ya. Karena itu hukum salib yang pertama dalam Islam adalah pada ini pembantunya Ummu Warokoh tersebut gitu ya. Nah itu ya. Kemudian ada lagi ya sahabat-sahabat yang lain banyak gitu ya. Ada Abu Musa al-Asy'ari ini yang terkenal dengan suaranya yang sangat indah seperti suara serulingnya Nabi Daud, katanya begitu ya. Kisahkan seperti itu. Nah ini beliau juga dulu ketika masih awal-awal
Islam ya, menerima dakwah Islam, kemudian langsung bersemangat ya, kemudian sengaja hadir di Mekah ya, pada waktu itu masih dikuasai oleh Quraisy ya, karena mendengar wahyu itu sudah turun ya, kemudian melakukan perjalanan dari Yaman ya, rumahnya di Yaman ke Mekah ya, itu adalah perjalanan yang sangat jauh, apalagi waktu itu tidak ada pesawat gitu ya, sangat jauh sekali ya, saking inginnya belajar kepada Rasulullah SAW gitu ya. Nah itu ya sudah, kemudian beliau juga ingin mendakwahkan langsung Al-Quran itu di depan orang-orang Quraisy ya, saking beraninya gitu ya, heroik lah gitu ya. Nah terus di depan Ka'bah ya, pada waktu itu kan orang-orang Quraisy itu juga, mereka kan ada ritual haji juga ya, di depan Ka'bah itu dia membacakan Ar-Rahman ya, terus setelah itu dipukuli sampai babak belur gitu ya. Nah, begitu terus ya, membaca itu Al-Qur'an ya, membacakan Al-Qur'an ya, dengan maksud supaya ada yang tertarik gitu ya. Tapi dipukuli sampai babak belur ya. Dan itu berulang-ulang ya. Jadi kita melihat bagaimana para sahabat ini luar biasa ya, kecintaannya kepada Al-Qur'an itu sampai nggak pedulilah mau diapain gitu ya. Yang penting saya mendakwahkan Al-Quran, saya cinta Al-Quran, saya harus menunjukkan kecintaan ini kepada semua orang gitu. Ya, nah bagaimana dengan kita? Kita sudah tinggal duduk manis di depan laptop, di depan handphone gitu ya. Modalnya tinggal pakai kerudung yang rapi aja, bawahnya dasteran juga nggak kelihatan gitu kan. Kita duduk di Zoom ya, ikut kajian ya, masa kayak gini nggak semangat gitu ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana sahabat itu berjuang ya, pasti kemudian kita menjadi malu harusnya gitu ya, kita begitu nyaman ya, zona kita itu begitu nyaman ya, masa kayak gini kita nggak berjuang ya, nggak mau berjuang untuk menjadi ahlul Quran, nggak mau berjuang untuk menjadi sahabat Al-Quran gitu. Nah itu mungkin beberapa hal yang ya dari kita juga mengajak pada para sahabat, kisah para sahabat ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita semakin semangat untuk merintis ya, menuju kepada kebahagiaan hakiki, kebahagiaan bersama Al-Quran yang akan kita dapatkan ya. Mungkin sampai di sini ya Bu Fadika, mohon maaf lahir batin ya apabila ada hal yang kurang berkenan. Alhamdulillah wala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Amini atas tausiahnya dan pengingat-pengingatnya. Ini sudah banyak yang nulis pertanyaan Ustazah. Oh iya. Mohon untuk sebentar menyampaikan. Dibacakan. Yang pertama ini. Sebentar Mbak Farika, izin saya ada telepon. Baik, untuk sambil menyela Ustazah Amini masuk lagi, saya sampaikan kembali pengumuman dari panitia. Mohon untuk kepada seluruh peserta Zoom untuk bisa mengisi link absensi ya, yang sudah di-share di grup, yang sudah di-share di chat room ya. Mohon untuk semuanya mengisi absensi absensi kehadiran. Kemudian yang kedua, pastikan semua peserta untuk tergabung di dalam grup WA tilawah dan hafalannya. Sudah terbentuk nggih. Bagi yang belum masuk di grup bisa menchat pendampingnya. Bagi yang belum mendaftar atau belum ngisi list peserta bisa mengirimkan nomornya di grup WA Sabila. Ya, itu beberapa pesanan dari panitia. Silakan nanti bisa pertanyaan dikirimkan via WA, bisa nanti kita sambungkan ke Ustazah Amini apabila waktu tidak mencukupi. Ya, silakan. Baik Ustazah, kita mulai pertanyaan yang pertama Ustazah. Bagaimana perjuangan Ustazah untuk lebih kemudian sampai kemudian
menjadi hafizah itu perjuangannya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebentar. Yang kedua tadi, Ustazah Amini memiliki 8 putra-putri penghafal Al-Quran. Bagaimanakah kiat dan tips serta tipsnya untuk menanamkan kecintaan berinteraksi dengan Al-Quran pada anak? Itu yang kedua. Mungkin dua dulu, Ustazah. Terus aja terus. Oh iya. Terus aja. Kemudian yang berikutnya sudah adakah di chat? Oh, ini ada yang di chat ini. Antara Umi, ini ada yang bertanya, antara tilawah dan hafalan mana yang harus didahulukan? Karena sering dilema mau mengejar hafalan nanti tilawahnya keteteran atau sebaliknya. Sementara 3 dulu, Ustazah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk pertanyaan yang pertama dan kedua, itu mungkin nanti silakan melihat di YouTube aja ya. Itu kemarin saya kirimkan ke Bu Titi, itu ada di situ ya. Nanti bisa melihat ya. Intinya adalah ya kita semangat aja gitu ya. Pokoknya modalnya itu kemauan gitu ya. Jadi intinya itu bukan masalah bisa dan nggak bisa, tapi mau atau tidak mau gitu aja gitu ya. Ya nanti penjelasannya silahkan lihat di YouTube itu. Kalau masih kurang nanti boleh nge-chat ke saya gitu ya. Mohon maaf nih karena waktunya terbatas ya, udah mau jam 10 saya harus ke Temanggung. Kemudian yang berikutnya ini gitu ya. Nah, hafalan dulu atau tilawah dulu? Mungkin ini terkait Ramadan juga. Itu ya. Kiat-kiatnya itu ya. Nah, insya Allah semuanya itu boleh-boleh aja gitu ya. Boleh tilawah, boleh apa, insya Allah semuanya mulia. Boleh kita kalau di bulan Ramadan ini kita mau fokus tilawah dulu, memperbanyak tilawah dulu boleh. Atau mungkin kita punya target hafalan juga, Ramadan saya harus dapat hafalan 2 halaman, 3 halaman, setengah juz, 1 juz boleh gitu ya. Insya Allah semuanya boleh-boleh aja. Mau dimodifikasi boleh, mau fokus ke tilawah juga boleh. Yang penting interaksinya lebih banyak daripada hari yang lain. Gitu aja. Insya Allah begitu. Baik, sementara tapi tetap ini ya, maaf, tetap memperhatikan kaidahnya kaidah tajwid ya. Jadi kalau mau banyak-banyakan tilawah, tapi ya jangan kemudian ditabrak-tabrak semua gitu kan. Jangan mengejar jumlah aja, kualitas juga harus kita perhatikan ya, karena itu jatuhnya kemudian haram kan kalau kita tidak sesuai dengan tajwid, nanti artinya bisa berubah gitu ya. Nah, berarti apa? Berarti kan perlu waktu yang lebih banyak kan untuk supaya kita bisa tilawah banyak ya, karena kalau untuk tartil itu kan kalau belum terbiasa hadir itu yang bacaan cepat gitu ya, itu ya rata-rata kan 40 menit 45 menit gitu kan ya sejusnya ya, maka ini aja dihitung-hitung gitu kan. Saya hari ini mau 3 juz misalnya ya, berarti saya perlu waktu sekian ya. Oh, waktu sekian itu saya luangnya di pagi, apa siang, apa sore, apa malam ya, sesuai dengan waktunya masing-masing kan berbeda-beda tiap orang gitu ya. Jadi silakan di ini aja dihitung-hitung seperti itu ya, memang perlu direncanakan gitu ya, tidak ya udahlah mengalir aja, bisa aja sih mengalir aja juga bisa, tapi kan akan lebih baik lagi kalau kemudian terprogram ya. Jadi kita bisa memanage kegiatan yang lain juga ya, amanah-amanah yang lain juga, karena kita juga ibu-ibu kan harus masak, harus nyuci dan sebagainya, itu kan tetap harus jalan gitu kan. Jadi kan perlu dikiati ya dengan kita ngatur-ngatur waktu kita ya. Yang jelas memang harus meluangkan waktu lebih banyak kalau kita ingin secara kuantitas lebih banyak ya.
ya itu tadi pengorbanan waktu ya. Jadi yang dikorbankan apanya? Ya tidurnya dikurangi kan berarti ya. Ya bangunnya lebih malam ya, lebih gasik lah gitu ya. Terus ya berusaha untuk ya nahan-nahan kantuk lah gitu ya, berlelah-lelah gitu di bulan Ramadan. Insya Allah nanti kita akan menikmati santai di surga ketika kita sudah lelah di dunia. Amin. Itu. Jazakillah khair Ustazah. Baik, karena waktu sangat mepet, pertanyaan nanti bisa disambung di chat room, bisa kita sampaikan ke Ustazah lewat WA ya Ustazah nggih. Bisa nggih. Itu untuk link YouTube-nya yang tadi minta ke Bu Titi ya, Nggih, nanti biar di-share oleh Bu Titi ya. Oke, nggih. Walaupun Baik. itu ada mereknya, jadi ya kalau yang nggak boleh nge-like ya nggak usah nge-like, nggak apa-apa. Kalau yang Insya Allah nge-like untuk kebaikan Ustazah. ya, yang boleh komen ya silakan komen. Baik, untuk mengakhiri, sebenarnya ingin berlama-lama Ustazah, tapi karena waktu nggih, semoga lain kesempatan kita bisa sambung lagi di acara Sabila berikutnya Ustazah, bersama PD Salimah Kabupaten Magelang. Baik, untuk mengakhiri Zoom kita pagi ini, kita tutup dengan doa. Mohon Ustazah untuk berkenan memberikan doa untuk kita semuanya. Mohon kepada para peserta semua untuk mengaktifkan kamera, nanti biar sekalian untuk difoto oleh panitia. Derek dibuka kameranya nggih sekalian. Monggo Ustazah. Nggih. Akhwat kalian, mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan istighfar ya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka bil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina warzuqna birrahum wa la tadurruhum ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilaihimul iman, Allahumma habib ilaihimul Qur'an, Allahumma habib ilaihim hubban nabiyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Waj'alhu minar rasyidina war rasyidat, mujahidina wal mujahidat wal amilina wal amilat ya arhamar rahimin. Wa karrih ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ladzatan nadhri ila wajhikal karim fa inna hadzal na'im laisa ba'dahu na'im. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghfir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jazakallah khair Ustazah Marhama Amini yang telah membersamai kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah untuk kita semuanya, bisa menambah semangat Ramadan di 10 hari terakhir kita. Baik, untuk foto apakah sudah Mbak Ina? Tunggu ya sebentar. Sebentar Ustazah, kita foto bersama Diulangi lagi. Hidupkan videonya dulu. Ya, hidupkan video semuanya ya. Jarang-jarang kita bertemu dengan Ustazah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. Bentar. 1, 2, 3. Sudah. Oke, ya. Terima kasih. Mohon izin pamit ya Bu Titi, Bu Felika, dan yang lain-lain. Jazakallah, maafkan Ustazah. Ya, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Semoga ini menjadi awal kita di Sabila untuk lebih menyemangati diri kita untuk bersama dengan Al-Quran, untuk lebih cinta kepada Al-Quran, dan semoga kita bahagia bersama Al-Quran. Dari saya selaku moderator, mohon maaf apabila dalam membersamai acara ini banyak khilafan, ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Sebelumnya masih ada tambahan dari panitia? Sebelum saya tutup. Ya, Ibu. Monggo Mbak Yunia. Matur nuwun. Mbak Ferika, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya. Setelah acara tauhid tadi, kita akan lanjutkan pada agenda berikutnya, yaitu tilawah dan setoran hafalan. Sudah kami prologi untuk tilawahnya ini, kita mulai setelah tauhid tadi sampai nanti pukul 12. Kemudian untuk hafalannya adalah surat Al-Mulk. Monggo nanti bisa disetorkan berapapun ayat yang bisa dihafalkan oleh ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya. Langsung disetorkan di kelompok-kelompok yang sudah dibentuk oleh panitia. Mohon apabila ada yang belum masuk kelompok kecil, nanti bisa menghubungi panitia. Bagi yang sudah masuk kelompok tapi belum masuk ke grupnya, bisa wapri ke ketua atau pendamping kelompoknya. Kemudian ibu-ibu semuanya, nanti untuk teknis pelaporan setoran hafalan dan berapa tilawah yang diperoleh oleh ibu-ibu semuanya langsung di grup